Salam buat kita semua. Selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Biarlah berkat Tuhan menjadi bagian kita lagi pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Biarlah kita naikkan doa syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus ada selalu bersama dengan kita. Kami tidak henti-hentinya bersyukur Tuhan, karena Engkau begitu baik di dalam hidup kami. Karena kebaikan-Mu lah kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Terima kasih. Biarlah kami terus punya iman hanya kepada Yesus, percaya kepada Yesus, dan pengharapan kami hanya kepada Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau selalu membela kami, menolong kami. Bahwa doa orang benar besar kuasanya bila dengan yakin meminta kepada Tuhan. Satukan hati roh kami, satukan jiwa kami untuk memuji menyembah Tuhan. Tuhan memberkati ibadah ini awal pertengahan sampai akhirnya, memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani, memberkati seluruh umat-umat-Mu yang hadir. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau katakan haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Hanya Tuhanlah pengharapan kita sampai hari ini. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu kupuji. Tuhan, Kaulah, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu ya Allah. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian
kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hariku berhormatan kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allah. Haleluya, Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Haleluya, inilah pengharapan kami. Haleluya, haleluya, Yesus Raja bagi semua orang. Haleluya, 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 haleluya. Inilah pengharapan kami. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, dan rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Rencana Tuhan indah buat saudara dan saya. Amin.
indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Indah rencana-Mu Tuhan, kami melihat perbuatan-Mu yang ajaib. Haleluya, 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 indah rencana-Mu Tuhan, indah perbuatan-Mu Yesus. Terima kasih pertolongan-Mu. Haleluya, glory, 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 haleluya. Kami mengerti kehendak-Mu Tuhan, kami mengerti perbuatan-Mu yang ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya.
teruku kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku, tak teruku, tak teruku kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak teruku kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Engkaulah ya Tuhan, layak disembah, layak dipuja. Oleh darah-Mu kami diselamatkan, dan teruku kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, terpuji-pujilah Engkau Bapa,
sekarang selama-lamanya. Haleluya, haleluya, syukur bagimu Tuhan. Yeah. Haleluya, oh glory, haleluya, 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 inilah hati kami Tuhan, inilah penyembahan kami Yesus. Kuduskan hati jiwa roh kami, kuduskan pelayanan kami, kuduskan tempat ini Bapa. Kuasa-Mu, kuasa yang penyembahan melawan setiap umat-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, layanan kami sembah, layanan kami. Haleluya, ya Rabbi, ya Rabbi, haleluya, haleluya, yes, ya Rabbi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Oh Yesus, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku, Engkaulah. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dariku, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu, menyembah Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Saudaraku, hanya Tuhanlah kekuatan di dalam hidup kita. Inilah kasih Tuhan buat saudara dan saya sampai hari ini. Kita tetap katakan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Engkau kami binasa Tuhan, tapi di dalam Engkau kami selamat, memperoleh damai sejahtera, sukacita, hidup yang kekal. Karena Engkaulah kepunyaan kami dan kami ini adalah kepunyaan-Mu Bapa. Biarlah kita imani pujian ini, hanya Engkau kekuatan kami Bapa. Hanya sejauh langit dari bumi, begitulah kasih-Mu yang tidak pernah kami lupakan sampai hari ini. Ampuni kalau banyak orang melupakan Engkau Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, karena mereka tidak menyadari mereka adalah ciptaan Tuhan segambar dan serupa dengan Bapa. Ampuni mereka dirusak oleh generasi-generasi mereka terdahulu. Karena itu Bapa yang baik, biarlah lewat pujian ini mereka kembali merasakan kasih Bapa, dan mereka mengatakan bahwa Engkaulah kekuatan kami Bapa. Apapun masalah kami, persoalan kami, hanya Engkau kekuatan kami, tidak ada yang lain. Kami tahu kekuatan yang daripada Allah itu luar biasa, sebab roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kami untuk menginjak-injak ular dan kalajengking. Itulah kuasa Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, orang-orang yang percaya, kepada kami orang-orang yang setia, kepada kami orang-orang yang berharap terus kepada Tuhan Yesus. Ya Rabbi, Sikinai, Holy Night Spirit Jesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya Engkau saja kekuatan kami, tidak ada yang lain Bapa. Karena kami tahu hanya Engkau yang mampu Tuhan menyelesaikan
semua persoalan kami. Hanya Engkau saja bisa yang menjauhkan kami dari maut. Hanya Engkau saja bisa menyembuhkan kami saat kami sakit. Hanya Engkau saja bisa menolong kami saat kami tidak mempunyai apa-apa. Pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan Tuhan. Makanya pada hari ini kami datang bersama-sama sujud di bawah kaki-Mu. Kami datang merendahkan diri, mencari wajah-Mu, mendengarkan suara-Mu. Itulah kerinduan kami dan itulah Tuhan hati kami Bapa. Biarlah semua orang juga mempunyai hati seperti kami Bapa, merindu-rindukan Engkau Bapa, menanti-nantikan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Jamah dan lawatlah kami, jamahlah orang-orang yang saat ini hidupnya gundah gulana. Jamahlah saat ini orang-orang yang mengalami banyak tekanan-tekanan. Banyak saat ini mereka mengalami penindasan dan mungkin penderitaan. Biar mereka datang kepada Yesus dan mereka katakan, hanya Engkau kekuatan kami Bapa, hanya Engkau kekuatan kami Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, hanya Engkau Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, haleluya. Kekuatan, amin. Mari kita minta kekuatan yang daripada Tuhan. Biarlah kami terus berlindung kepada Engkau Bapa. Kami tahu banyak mara bahaya di muka bumi ini. Ada tsunami, ada gempa, ada angin tornado, ada angin puting beliung, ada kebakaran, ada sakit sampah. Tapi Engkaulah perlindungan kami, dan Engkau menjaga kami saat kami bangun, saat kami tidur. Amin. Sejauh langit, haleluya. Sejauh langit dari bumi, haleluya. Yes, Jesus, terima kasih buat kasih-Mu. Kami sehat, kami bisa menyembah Tuhan. Ini anugerah Tuhan dalam hidup kami. Yes, inilah penyembahan kami Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Amin. Kami bersyukur betapa besar kasih-Mu Bapa. Yes,
pemberian bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya di dalam Yesus saja kita bersuka cita. Biarlah kita sujud sejenak. Kita minta terus kekuatan yang daripada Tuhan. Kita minta terus kekuatan daripada Tuhan, supaya kita mampu terus melayani pekerjaan Tuhan, supaya kita mampu berjalan sekalipun banyak badai, kerikil-kerikil. Itu tidak membuat kita lemah, tapi membuat kita semakin semangat di dalam Tuhan. Sekalipun orang-orang di sekitar kita tidak mendukung kita, tapi ada kuasa Roh Allah yang selalu mendukung kita dan memperhatikan kita dan mencatat setiap jerih lelah kita. Haleluya, haleluya Yesus. Hanya Engkau saja kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kerjakanlah terus keselamatanmu dengan takut dan gentar, supaya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Hendaklah Engkau menjadi terang dan garam di muka bumi ini. Haleluya. Terang Kristus terus bercahaya di dalam kehidupan kita, dan tetap menanti-nantikan Tuhan dan berharap kepadanya. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Desi berdoa syafaat untuk pekerjaan Tuhan yang ada, untuk pemilu yang sudah berjalan dengan baik. Haleluya. Kami sangat bersyukur Tuhan. Amin. Siang hari yang cerah ini ya Tuhan Yesus. Kami kembali ya Tuhan merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersekutu karena kami tahu ya Tuhan, karena Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah perisai perlindungan kami, Engkaulah penolong kami, Engkaulah juru selamat kami ya Tuhan. Kami menyadari di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami menyadari tanpa Tuhan kami tidak ada apa-apanya ya Tuhan Yesus. Bahkan kami menyadari ya Tuhan kami ada oleh karena Tuhan yang menopang kami. Engkaulah ya Tuhan Yesus yang menyertai kami selalu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hingga saat ini kami masih menikmati nafas kehidupan. Hingga saat ini kami masih menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, hingga saat ini Tuhan masih berkenan atas puji-pujian penyembahan kami. Haleluya. Kami sangat bersyukur Tuhan Yesus, di pagi hari menjelang siang hari dan Tuhan kami berdoa buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah semakin hari semakin Tuhan berkati ya Tuhan pelayanan tempat ini. Terlebih ya Tuhan, biarlah semakin hari Tuhan menambahkan jumlah bilangan jemaat yang takut akan Tuhan di tempat ini. Jemaat yang merindukan haus dan lapar akan firman Tuhan. Jiwa-jiwa yang mau digembalakan, jiwa-jiwa yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang takut akan Tuhan. Diberkati ya Tuhan Yesus setiap program-program ibadah yang ada ya Tuhan. Baik ibadah sekolah minggu esok hari Tuhan memberkati, ibadah pemuda remaja nanti ibadah ya Tuhan worship night kami, ibadah doa Sabtu Tuhan yang memberkati. Bahkan setiap ibadah PA, ibadah-ibadah konser, ibadah apapun Tuhan yang memberkati, ibadah kaum ibu Tuhan memberkati. Khususnya kami berdoa ya Tuhan untuk ibadah raya minggu besok ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan, Tuhan memberkati ibadah kami esok hari. Terlebih ya Tuhan, Engkau mengurapi setiap hamba-hamba yang mengambil bagian dalam pelayanan esok hari. Tuhan kuduskan mereka, Tuhan urapi mereka mulai saat ini sehingga pelayanan mereka dan pelayanannya murni di hadapan-Mu. Baik juga Tuhan penerima tamu yang mengumpulkan persembahan, guru-guru sekolah minggu, pemimpin pujian, worship leader, singer, bahkan seluruh pemain musik, khususnya ada Tuhan hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi mereka ya Tuhan, di dalam nama Yesus, bahkan
mempersiapkan untuk datang besok kepada ya Tuhan. Seluruh jemaat bergegas, berlari-lari menghampiri Tuhan. Dalam nama Yesus, nama Yesus. Bahkan berikan cuaca yang terbaik, cuaca yang cerah. Bahkan juga ya Tuhan, listrik juga ikut mempermuliakan Tuhan. Alat-alat musik, setiap multimedia, alat-alat yang kami gunakan seluruh sistem semuanya dikuduskan. Tidak ada kendala, semua berfungsi dengan baik. Dalam nama Yesus, nama Yesus. Bahkan ibadah kami esok ada adalah ibadah yang penuh kuasa, ibadah yang penuh dengan kuasa, yang akan dalam sakit penyakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Bahkan juga ya Tuhan Yesus, mereka yang bimbang kepada pengharapan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus Engkau memberkati kedua hamba-Mu sebagai kepala sidang di tempat ini. Diberkatilah Bapak Ibu Kepala yang Tuhan, sebagai kepala berikan hikmat, berikan kekuatan, berikan ya Tuhan pengurapan ganda yang daripada Allah ya Tuhan Yesus. Diberkati dalam hidup rumah tangga, diberkati seluruh anak-anak, bahkan dalam setiap perjalanan Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai, bahkan dalam setiap keperluan Tuhan yang menjadi Allah yang Jehovah Jireh di tengah-tengah kehidupan rumah tangga hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau yang menyediakan apa yang diperlukan, Engkau yang mencukupkan apa yang dibutuhkan, khususnya juga ya Tuhan terlebih kebutuhan keuangan. Tuhan tolong keuangan mereka ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, anak-anak yang sekolah diberkati semuanya, yang bekerja diberkati pekerjaannya, semuanya ya Tuhan Yesus mengalami ya Tuhan, ya Tuhan Yesus berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan jemaat ya Tuhan, berkati jemaat ini ya Tuhan, jemaat blessing pribadi, keluarga lepas keluarga, biarlah ya Tuhan jemaat yang militan, jemaat yang kuat, jemaat yang melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah mereka cinta akan Engkau, cintakan rumah Tuhan, cintakan firman Tuhan, cintakan pelayanan. Dalam nama Yesus, mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan. Dalam nama Yesus, nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, setiap program-program yang direncanakan, visi-misi yang dari gereja ini, visi-misi dari kepala di tahun ini Tuhan yang memberkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, diberkatilah kota kami, kota Batam. Biarlah dalam segala perkara semakin Engkau curahkan atas kota Batam damai sejahtera yang daripada surga kota Batam. Berkati pemerintahan yang ada, berkati ya Tuhan pemerintahan Mama Trudy yang sadar, berkati ya Tuhan Yesus industri di kota kami, berkati setiap pekerjaan Tuhan di kota kami. Bahkan juga kami berdoa ya Tuhan buat pemilihan wali kota di dalam tahun ini ya Tuhan. Biarlah juga kami serahkan ke tangan-Mu ya Tuhan. Engkau memilih dan menetapkan pemimpin yang tepat untuk memimpin kota Batam ini. Baik ya Tuhan, juga ya Tuhan Yesus Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat bersyukur. Bahkan ya Tuhan buat pemilu yang berjalan dengan baik beberapa hari yang lalu ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau tetap terus bekerja dalam proses penghitungan suara ini ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau curahkan damai sejahtera-Mu buat setiap ya Tuhan oknum-oknum yang ada, buat paslon yang ada, buat koalisi-koalisi yang ada, buat partai-partai politik yang ada. Tuhan curahkan damai sejahtera-Mu ya Tuhan Yesus. Jauhkan segala ya Tuhan Yesus rencana-rencana si jahat, jauhkan segala bentuk ya Tuhan praktek-praktek ketidakbenaran di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jauhkan segala bentuk demonstrasi, jauhkan segala bentuk chaos ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan juga ya Tuhan, Engkau putuskan juga ya Tuhan institusi KPU ya Tuhan, bahkan Bawaslu, Tuhan putuskan mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Bahkan siapapun yang Tuhan, pemimpin yang terpilih di bangsa kami, biarlah mereka memimpin dengan kota-kota Tuhan, memimpin dengan kebenaran yang daripada Engkau, memimpin ya Tuhan dengan takut akan Tuhan. Biarlah setiap pemimpin yang terpilih nantinya ya Tuhan, biarlah mereka mengutamakan rakyat, mengutamakan kepentingan
kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi ya Tuhan. Kuduskan kepemimpinan yang memimpin hati ya Tuhan. Jauhkan segala korupsi, jauhkan segala nepotisme, jauhkan segala ya Tuhan Yesus praktek-praktek tidak benaran ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus juga ya Tuhan, buat anggota-anggota legislatif, biarlah ya Tuhan Yesus, buat mereka yang tidak terpilih Engkau hiburkan mereka, Engkau kuatkan mereka ya Tuhan. Buat mereka yang menduduki kursi legislatif, dan curahkan ketaatan Tuhan akan atas mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Diberkatilah ya Tuhan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, diberkatilah penduduknya, diberkatilah pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, diberkatilah juga ya Tuhan Yesus setiap sumber-sumber daya yang ada di bangsa kami ini, sumber daya alam, sumber daya mineral, biarlah Tuhan berkati yang menjadi sumber kekayaan bangsa kami ya Tuhan, yang menjadi sumber pendapatan bangsa. Haleluya. Dalam nama Yesus, nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami terus berdoa ya Tuhan buat pekerjaan Tuhan, yang buat ya Tuhan hamba-Hambamu, para misionaris, para penginjil-penginjil yang saat ini berjuang di dalam pekerjaan ini Tuhan, yang terus menolong mereka Tuhan, yang memberkati mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, bahkan diberkatilah ya Tuhan ibadah esok hari setiap gereja-gereja yang melakukan ibadah. Biarlah ada kebangkitan Tuhan, ada ya Tuhan Yesus rohani di setiap ibadah, ada perjumpaan dengan Kristus, ada perjumpaan dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, ada lawatan Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sangat bersyukur kepada-Mu. Oh ya Tuhan Yesus, inilah doa kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa syukur, haleluya, amin. Amin. Mari kita katakan shalom, shalom atas Indonesia, karena pemilu sudah berjalan dengan baik. Haleluya. Shalom, 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 shalom. Shalom Indonesia, Indonesia penuh damai. Shalom, 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 shalom. Indonesia diberkati, Indonesia diberkati. Shalom, 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 shalom. Amin. Shalom, shalom, shalom. Indonesia bersatu, Indonesia pun bersatu. Saudaraku, saat kita katakan shalom, maka damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia, atas pulau-pulau, atas gereja-gerejanya, dan Tuhan tersenyum di sorga karena ada shalom yang didengar di muka bumi ini. Saudara, itulah doa-doa profetik, itulah pujian-pujian profetik yang kita naikkan hari ini. Mari Kak Injil berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengar. Haleluya. 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 Kami mau bersatu hati Bapa,
Jika ada sesuatu yang tidak senang Tuhan, kami akan mendengar firman kami bersehati sepak kami tolong kami mengatakan kami hancurkan di dalam nama Yesus. Si iblis tidak berhak untuk mencuri firman Tuhan itu Bapak. Di dalam nama Yesus kami bersyukur Bapak. Haleluya. Amin. Shalom buat kita semuanya. Ya, kita bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu menyertai di dalam pelayanan kita, pekerjaan kita. Bahkan juga Tuhan selalu menolong setiap pergumulan-pergumulan kita. Satu hal adalah ya bahwa kita harus lebih lagi cinta akan doa. Katakan cinta akan doa. Iya, kita akan melihat Alkitab kita di dalam 1 Timotius pasal yang kelima. Iya, kenapa kita harus cinta doa? Hanya doalah kekuatan kita. Hanya doa sajalah yang bisa menyelesaikan semua pergumulan-pergumulan kita. Ya, kalau sudah dapat tentang 1 Timotius 5 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. 2-3 ya. Karena beberapa janda telah tersesat mengikuti iblis. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang mempercaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, ini berbicara tentang pernikahan, ya, bahwa saat suami dan istri itu masih ada bersama-sama tinggal, ataupun mereka masih bersama-sama ya hidup satu atap, bahkan juga suami masih memberikan nafkah kepada istrinya, maka di situ ada kekuatan baik secara jasmani maupun secara rohani. Tetapi kalau mereka sudah ditinggalkan oleh pasangannya atau suaminya, ya baik mungkin ditinggal mati maupun ditinggal pergi entah kemana, sehingga mereka menjadi seorang janda ataupun menghidupi diri sendiri maupun keluarga yang ada, ya. Tetapi dikatakan Alkitab di sini bagaimana bahayanya seorang yang ditinggalkan oleh suaminya ataupun dia seorang janda, ya. Bahwa dikatakan karena ada beberapa janda telah tersesat mengikut iblis, ya. Ini benar-benar menjadi satu perhatian di dalam gereja Tuhan. Ya, mari kalian yang istri-istri telah ditinggalkan suami, banyaklah berdoa, banyaklah membaca firman Tuhan supaya kalian tidak tersesat, supaya kalian nantinya juga tidak mengikuti iblis tapi kalian mengikuti Tuhan, ya. Bahwa di sini Alkitab berkata sangat berbahaya. Makanya di ayat yang kelima, kita baca ayat yang kelima ya di sana ya, 2-3 ya. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda yang ditinggalkan seorang diri menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Nah ini ya, untuk para janda, perhatikan baik-baik dimanapun di dunia ini, ya. Kalau saudara tidak mau doa, tidak bertekun di dalam doa siang malam, saudara nanti bisa tersesat dan mengikut iblis. Mengapa? Karena ada banyak godaan, ya. Karena kenapa? Pasti di sana ada luka, pasti di sana itu ada marah,
ya, setiap orang pasti yang ditinggalkan oleh orang yang dicintainya pasti ada marah. Pasti dikatakan, Tuhan, kenapa Engkau panggil pasanganku? Mungkin ini bukan janda saja, duda-duda juga ya. Mungkin juga anak-anak muda ditinggalkan oleh pacarnya yang sedang pacaran. Perhatikan baik-baik. Solusinya adalah yaitu mereka harus mau bertekun. Katakan bertekun. Ya, di sini ada kata-kata bertekun. Ya, bertekun itu seperti mencari jarum yang jatuh. Jarum yang jatuh, kemana jarum ini harus kita cari, kita dapatkan. Seperti mutiara yang jatuh di lumpur. Bagaimana supaya kita dapatkan mutiara ini kembali. Demikian juga di dalam hidup kita ini mengiring Tuhan, harus mau bertekun. Ya, bertekun itu adalah permohonan. Ya, bertekun itu artinya doa, bermohon, berharap, mengandalkan Tuhan itu ya di dalam dirinya, yaitu siang dan malam. Di sini dikatakan siang dan malam, saudaraku, dikasih oleh Tuhan. Ya, luar biasa sekali ya, bahwa diingatkan kepada kita. Mari juga saudara bersyukur. Kalau juga masih ada pasanganmu, saudara doakan pasanganmu supaya umur panjang, supaya sehat-sehat. Jangan nanti sudah dipanggil Tuhan, saudara baru nangis-nangis, baru saudara kecewa, baru saudara marah sama Tuhan, marah sama diri sendiri. Ya, saya ada melihat di YouTube itu ya, tiba-tiba istrinya ini pergi Israel karena suaminya tidak bisa ikut karena ada pekerjaan, dan juga pada mereka sudah jauh-jauh hari sudah beli tiketnya untuk tur, tiba-tiba nggak bisa. Daripada hangus dua-duanya, suaminya bilang, pergilah, tidak apa-apa ke Israel, saya ada di rumah ya, melanjutkan pekerjaan dan lain sebagainya. Tiba-tiba waktu dia di Israel, bapak ini mengalami serangan jantung ya. Untung sudah selesai terus mereka, dan dikabarkan bahwa suaminya telah meninggal. Ya, telah meninggal, dan mereka pasangan muda, masih hamil muda, dan dia menangis dan dikatakan, aku menyesal waktu engkau sakit aku tidak merawat engkau, aku ada di Holy Land, aku sedang ini. Jadi saudara perhatikan baik-baik ya. Saya juga pernah mendengar ada teman hamba Tuhan yang di Papua, saat suaminya ini pergi penginjilan, tiba-tiba istrinya ini sudah mati di depan televisi seorang diri ya, karena di rumah itu hanya dia sendiri, tidak ada orang, saudaraku. Wah, dia katakan aku menyesal, padahal sebenarnya tugasnya tugas yang mulia, tugas yang baik ya. Jadi artinya di sini adalah bertekun itu mempersiapkan diri ya, mempersiapkan diri akan menghadapi persoalan hidup. Orang lain tidak bisa menghibur kita ya. Saya pernah mendengar orang juga waktu anaknya mati dibunuh oleh pacarnya ya, artinya anak perempuannya. Jadi seorang penghibur mengatakan ya, sabarlah ibu ya, Tuhan punya rencana yang indah ya, kiranya Tuhan selalu menghibur ibu ya, dan lain sebagainya. Lalu ibu ini ngomong sama saya, enak aja pendeta itu ngomong, coba dia anaknya dibunuh demikian. Mari saudara, terluka ya, dia marah ya, marah sama yang membunuh anaknya ini, marah sama Tuhan, kenapa anaknya masih muda sudah dipanggil Tuhan. Jadi saudaraku, penting kita ini di dalam hidup ini mengiring Tuhan ini. Bagaimana Paulus katakan kepada Timotius sebagai anak yang dia kasihi ya, supaya dia terus mengajarkan ya kepada kita anak-anak Tuhan, bertekunlah ya di dalam permohonan dan doa kita itu siang dan malam. Kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam diri kita. Saudara juga sudah dilihat banyak di YouTube maupun Facebook, tiba-tiba dia menikah, pasangannya meninggal, tiba-tiba dia lagi khotbah. Ya saudara, ada itu lagi khotbah, tahu-tahu sudah berpulang, sudah diangkat saudara, lagi WL dia jatuh ya, saudara.
Makanya saya juga setiap naik ke mimbar, saya minta tutup bungkus darah Yesus, saya minta dilindungi ya, jangan sampai tiba-tiba nyawa saya dicabut ya, saudaraku. Saya di dalam kita melayani Tuhan juga bisa tiba-tiba dipanggil Tuhan, sedang bekerja juga, sedang angkat besi juga itu ya di beranda GPPS ya, saudaraku. Ya, Cet Batam itu yang ada, tiba-tiba angkat besi dia, dicabut nyawanya, langsung jatuh terkapar. Jadi artinya begini, di dalam hidup ini misteri, ya, takutlah akan Tuhan, hiduplah sungguh-sungguh sama Tuhan, ya. Jangan mau dirusak oleh keadaan dunia ini, jangan mau dirusak oleh tubuhmu sendiri karena keangkuhan, kedegilanmu, karena banyaknya semak belukar, karena banyaknya bebatuan di dalam diri kita ini, sehingga kita setiap diperingatkan firman Tuhan, hamba Tuhan melalui khotbah-khotbahnya kita ini mental, ya, artinya kurang respon. Ya, saya ini siapapun orang berkhotbah, sekaliber apapun dia, kurang apapun dia berkorban, saya itu orangnya respon ya, saya itu orangnya suka menghargai ya, saya itu orangnya menghormati ya, sekalipun dia masih belajar, sekalipun korbannya mungkin tidak fasih dan lain sebagainya, saya senang ya. Apalagi kalau korbannya sudah fasih, saya lebih senang. Malah kadang-kala saya katakan, Tuhan, saya maulah berkorban seperti dia, saya maulah Tuhan pengajar seperti dia, gitu ya. Dan suatu ketika saya pernah juga diundang bersama rekan-rekan hamba Tuhan di Batam. Kami diundang ke Palembang ya. Ternyata hamba Tuhan itu luar biasa ya, urapannya dan juga pengajarannya. Baru saya katakan, waduh, saya mau lah kayak hamba Tuhan itu luar biasa sekali. Baru hamba Tuhan, ada teman saya yang dari Batam, saya katakan, pasien tak boleh, kita harus punya jati diri kita sendiri ya, karena kita punya porsi masing-masing, kita punya karunia masing-masing, kita juga dipercayakan Tuhan masing-masing. Oh begitu ya, kenapa memangnya gitu kan? Dia punya porsi sendiri, kita punya porsi sendiri. Oh gitu ya. Tapi kalau dia memotivasi pasien bagus ya, berarti pasien ingin gitu ya. Jadi inilah kita punya hati itu, menginginkan ya. Kalau orang punya yang baik ya, kita ingin lebih baik kayak mereka itu gitu. Kalau orang itu punya kekurangan, kita menghormati kekurangannya atau mengampuni kekurangannya gitu ya. Kita tidak menjudge, kita tidak menjelekkannya, kita tidak menjatuhkannya gitu ya. Artinya kita legowo, kita menerima gitu apapun keadaannya ya. Itu yang saya dapatkan. Makanya di sini dikatakan orang kalau bertekun itu di dalam doa dan permohonan siang dan malam, pasti dia rendah hati. Ya, pasti dia mempunyai karisma di dalam dirinya, pasti dia punya karakter Kristus di dalam dirinya. Ya, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Makanya betapa pentingnya kita baca buku surga neraka ya, saudaraku. Kalau kita baca buku surga neraka, pasti kita semuanya rendah hati, pasti kita semuanya takut Tuhan, pasti kita semuanya cinta Tuhan, pasti kita menceritakan Yesus itu baik ya, Yesus itu sangat baik di dalam diri kita. Makanya dikatakan di sini, karena ada beberapa janda telah tersesat mengikuti iblis ya, saudara, dikasih orang ditinggalkan. Orang yang ditinggalkan Tuhan, orang yang ditinggalkan firman, ataupun orang yang meninggalkan firman itu, nanti dia akan tersesat dan dia mengikut iblis. Ya, sadar tidak sadar dia bahwa dianya sudah mengikut iblis ya. Ketawanya mengikut iblis bagaimana nanti? Dia nanti ibadahnya mulai suam-suam buku ya, worship night-nya sudah mulai datang gak datang ya, mulai juga nanti kaum bapak gak mau datang, kaum ibu gak mau datang, kaum muda gak mau datang, ibadah raya tidak mau datang, dan tidak ada membawa jiwa setiap tahunnya. Itu ciri-cirinya itu ya. Makanya hati-hati kalian kalau mengikut Tuhan itu, buahnya yang Tuhan bilang, buahmu apa? Ya, yang pertama adalah buah kesetiaan, dengar-dengaran kepada gembala sidang.
Yang setiap pengumuman yang ada responi, ya. Saudara aja bekerja di perusahaan, hanya perusahaan memberi makan saudara saja untuk makan minummu, hanya untuk bisa beli sesuatu apa yang engkau inginkan, engkau hormati. Apalagi Tuhan yang memberikan nafas dan memberikan surga, memberikan engkau hidup di muka bumi ini, engkau tidak menghormatinya. Apalagi wakil Allah yang dipercayakan kepadamu, engkau tidak menghormatinya. Betapa sakitnya hati Tuhan, betapa marahnya Tuhan. Makanya di Kejadian itu dikatakan, aku menyesal menciptakan manusia. Ya, dikatakan menyesal, ada kata-kata menyesal. Sampai sekarang ayat itu saya ingat di Kejadian itu. Dia menyesal karena manusia itu yang tidak bisa diatur seperti Adam dan Hawa. Sudah enak-enak tinggal di Taman Eden, yang dikatakan semua pohon di taman ini boleh kau makan, tapi satu jangan, ya. Kuasai semua binatang-binatang apapun di sini. Mau makan apa saja sudah tenang, hidupku sudah tenang, ya. Tetapi karena manusia itu namanya manusia, ya manusia. Ya, ada roh, ada tubuh, ada keinginan, ada hawa-hawa nafsu. Ya, nafsu ini bahaya sekali. Ini namanya nafsu rakus, ya. Adam dan Hawa itu rakus. Sudah dibilang semua boleh dimakan, yang satu dijauh masih juga mau dimakan, saudara. Hanya satu saja mau dimakan. Waduh, ini, tertipu itu tadi. Ya, rakus tadi bukan. Kenapa dia bisa tertipu? Karena rakus. Coba saudara jangan rakus, ya. Artinya apa yang ada nikmati saja, ya. Jangan sampai saudara di perusahaan korupsi, ya. Jangan sampai saudara pedagang juga korupsi timbangan-timbangan, ya. Misalnya itu 10 gram, jangan saudara beli 9 gram atau 8 gram. Banyak itu pembeli-pembeli, ya. Di rumah dia punya timbangan, ya. Waktu dia beli di pasar, dia katakan 10 ya, atau 10 gram. Ternyata waktu di rumahnya hanya 9 gram, berarti dipotong 1 gram. Ya, saudara sudah menipu juga. Jangan, jujurlah, belajar jujur, belajarlah takut Tuhan, belajarlah hidup menyenangkan hati Tuhan lewat perbuatan-perbuatanmu, sehingga tidak terjadi seperti yang dikatakan tersesat dan mengikut iblis. Hati-hati, tidak ada dosa hitam, tidak ada dosa putih, semua dosa sama, ya. Karena itu dosa tetap dosa, kebenaran tetap kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Dosa itu apa? Pelanggaran-pelanggaran, ya. Jadi ini yang mengingatkan kepada kita, ya, buat kita yang suka berdoa, terima kasih. Yang belum suka berdoa, mari datang berdoa, ya. Itu untuk kebaikan kita sendiri. Doa itu adalah mengingatkan kepada kita untuk mau mengaku dosa kita, ya. Kalau kita baca tentang Yakobus, ya, ada saya mendengarkan pengkhotbah, ya. Ini karena tentang doa, ya. Yakobus pasal yang kelima, kita melihat, ya, bagaimana dikatakan bahwa iya, ini kita melihat Yakobus 5, ya, Yakobus 5, ya benar. Ayat yang ke-12, ayat 13 dan 14, ya, demikian firman Tuhan, ya, mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit, ya. Ya, bahwa dikatakan 13:23, ya. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang bergembira, baiklah ia menyanyi.
kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta memolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ayat yang ke-15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Nah, di sini ya, bahwa satu hal adalah kalau ada di antara kita ini menderita, baiklah berdoa. Ya, perhatikan baik-baik saudara, apa penderitaanmu hari ini? Ya, mungkin suamimu kah, istrimu yang hilang kah? Ya, mungkin saat ini engkau nganggur, mungkin suamimu pemabuk, pezina, ya, mungkin korupsi. Saudara berdoa. Ya, mungkin saudara sedang sakit kanker, kantong kering, ya, kanker beneran, ya, kanker banyak di dalam tubuh manusia. Saudara berdoa. Nomor satu yang didoakan dirinya itu taat pada firman. Yes. Nomor satu. Ya, berdoa dengan takut akan Tuhan, yaitu melalui firman. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah dia bernyanyi. Saudara dan saya hari ini bergembira, ya. Ya, bergembira itu artinya kesusahan sehari cukuplah sehari. Amin. Itu kita bergembira, ya. Ada orang kesusahannya bulan lalu, tahun lalu dibawa-bawa, di tahun ini tidak boleh. Itu namanya tidak bergembira. Oh, luka batin, perlu healing, perlu disembuhkan, ya. Bahkan juga dikatakan kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah dia memanggil para penatua. Nah, saudara, kalau sakit apapun juga panggil para penatua. Nanti saudara di inner healing dulu. Di gereja lokal masing-masing di mana dia setia beribadah, melayani dan mensupport gereja itu. Yes. Nanti kalau udah sakit gitu ya, dia nggak terdaftar di gereja, terus dia panggil pendeta. Oh, Pak Sihan atau Pak Simanjunta itu. Yes. Saya atau tolong doakan itu nggak nyambung ya. Ini kan dia penatua di gereja lokalnya masing-masing. Yes. Mana dia tergembala dan menjadi pelaku firman di situ. Ya, benar. Ya, karena di Timotius itu juga saya baca, jangan terlalu gampang mendoakan orang karena banyak setannya. Ya, Timotius itu tadi ya, sebenarnya saya mau buka. Jangan sembarangan mendoakan orang. Makanya Om Syah sekarang nggak sembarangan mendoakan orang, ya guys. Kalau Roh Kudus suruh, saya baru lakukan, ya. Karena di dalam dirinya banyak setan-setan, ya. Jadi yang pertama kita harus melayani mereka inner healing dulu, minta ampun dosanya, ya, berdamai dulu, mengampuni orang, itu kita layani dulu, pembersihan dulu, ya. Nanti kalaupun kita doakan dia nanti sembuh, ya, kalau dia tidak bertobat, tidak lakukan firman, dia nanti lebih jahat karena sudah banyak saya layani di tempat ini, ya. Dulunya sudah mau mati dia, ya. Tidak bisa tidur sampai makan pil tidur, ya. Kami layani, doakan, kasih firman, sudah sembuh saudaraku, ya, malah membawa 5 keluarga jemaat keluar dari tempat ini. Wow. Ya, bukan mengajak ke surga, saudaraku, mengajak ke neraka, ya, saudaraku, ngeri enggak, ya. Jadi hati-hati mendoakan orang itu, ya. Suruh dulu dia bertobat sungguh-sungguh, ya. Lebih baik dia pulang saja waktu kita doakan itu daripada kita merusak gereja, ya. Kalau didoakan mau pulang atau mau sembuh, ya. Kalau sembuh mau merusak gereja atau memberkati gereja, lebih baik kau pulang, ya. Mendoakan pulang kau, ya. Benar saya ngomong ini, ya, saudaraku. Jadi Papi, ya. Ini kan kalau kita minta hamba Tuhan doakan kita kayak saya lihat Apostol Catherine Key gitu ya, di Los Angeles, ya. Itu orang-orang dia datang ke gereja dia itu dari berbagai bangsa, itu memang orang percaya, orang yang percaya yang memang sudah tekun setia dan sudah didoakan keliling-keliling, tapi nggak lepas setan-setan yang mungkin baru 1-2 yang keluar. Jadi memang yang datang itu betul-betul pure heart. Hatinya itu kudus, hatinya itu suci murni, tapi dia tidak bisa melepaskan dirinya. Jadi dia butuh hamba Tuhan dan urapan hamba Tuhan untuk melepaskan dia. Dan yang datang ke sana itu memang hatinya yang hati baik. Dan dia datang, dan kemudian kalau sudah sembuh mereka akan datang lagi untuk menjadi jemaat online ataupun onsite yang terus mensupport pekerjaan Tuhan itu sampai sekarang.
Sejak awal dia didoakan, jadi mereka langsung, sekalipun mungkin dia di anggota warga negara Indonesia contohnya, dan di gereja GPPS contohnya ya. Tapi karena dia sudah mendapatkan pendidikan di sana, dia terus mensupport pekerjaan Tuhan yang ada di sana karena dia sudah didoakan. Dia bisa mensupport secara online itu ya. Jadi memang betul-betul orang yang didoakan itu orang yang baik, orang-orang yang suci dan murni hatinya. Ya itu kan, itu yang benar. Nah gitu ya. Kalau yang selama ini bukan dari Tuhan, orang-orang yang bukan dari Tuhan. Dia bukan berbuat baik, tetapi dia merusak pekerjaan Tuhan, merusak hamba Tuhan, melukai. Ya, itu yang bukan dari Tuhan. Jadi kita setelah tidak tahu berterima kasih. Oh, inilah yang dari Tuhan. Jiwa-jiwa yang dari Tuhan itu yang modelnya seperti ini. Nah, gitu ya. Kalau tidak pun kita tetap layankan karena kasih saja. Kasih. Tapi dari sini kita tahu, oh inilah yang dari Tuhan, inilah yang dari simbolis. Kalau yang dari Tuhan pasti mendatangkan kebaikan bagi hamba Tuhan itu dan gereja itu. Dan ada buahnya, buah kasih supaya kita baik, ketaatan, kesetiaan, tahu berterima kasih. Jadi satu hal adalah bukan artinya kita anti mendoakan orang. Artinya begini, pengalaman daripada Om Sian dan Tante, mendoakan orang baik dia sakit banyak masalah. Yang pertama dia inner healing dulu. Dia sudah terima Yesus belum? Dia luka-luka batin, luka-luka semualah masa kecilnya sampai dia juga dewasa itu harus itu dulu dilayani. Jangan gampang apa kita tumpang tangan nanti setannya itu serang kita. Ya karena ada hamba Tuhan yang diurapi Tuhan aja. Waktu ada seorang pengusaha kaya raya di Jakarta sana, ya kebetulan dia punya anak-anak itu sudah bertobat tapi bapaknya ini belum, ya sehingga waktu itu Roh Kudus ngomong jangan doakan dia, itu setan semua dikelilingi dia sedang diterkam, itu nanti itu semua menerkam kamu. Benar, pendeta itu tidak mendoakan saudaraku, ya makanya kita banyak hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan babak belur, ya karena apa? Itu tadi setan-setan yang ada dalam diri orang-orang itu, baik dia yang sakit kah apa itu bentuknya itu menyerang kepada kita, ya karena apa saudaraku dikasih oleh Tuhan? Karena iblis itu kan tidak senang dia diusir dari diri orang itu. Tapi kalau dia bertobat, dia sungguh-sungguh, nanti dia menjadi pendoa untuk kita karena dia tahu berterima kasih lewat pelayanan daripada Pak Sian itu saya dilepaskan, saya disembuhkan Tuhan Yesus, saya berdoa buat Pak Sian biar lebih diurapi Tuhan, dipakai Tuhan biar. Jadi dia menjadi pendoa, begitu loh maksud kita ya. Tapi kalau hanya kita doakan, dia hanya menerima mujizat saja dari Tuhan. Dia hanya menerima mujizat saja dengan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya setelah itu sudah dia goodbye, dia melupakan, tidak mau berterima kasih, sehingga akhirnya dia tidak cinta Tuhan, tidak mau lagi melayani, tidak mau membalas kebaikan Tuhan yang tadinya dia sudah hampir mati akhirnya hidup, ya. Nah ini penting sekali karena hari ini kita tentang doa, ya. Nah, bahwa dikatakan di sini ya kita memanggil para penatua atau hamba Tuhan supaya mereka mendoakan dia serta memoles dengan minyak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh mendoakan orang dengan minyak, doakan dulu minyak itu supaya diurapi Tuhan dengan minyak itu. Nanti orang ini dijamah oleh Tuhan, ada perlindungan Tuhan dan perkenanan Tuhan di dalam diri orang yang sakit ini, ya. Bahkan juga doa yang lahir dari iman, harus yang sakit ini punya iman, ya, punya iman kepada Yesus. Kita arahkan terus kepada Yesus, jangan dia kepada pendeta. Ya saudaraku salah. Ya nanti dia kata, oh pendeta itu tidak manjur doanya, lebih manjur dukun, gitu ya saudaraku. Nanti dia menghina. Kita arahkan terus kepada Yesus. Artinya begini, kalau tidak sembuh dia mati, dia masuk surga. Amin. Arahkan imannya kepada Yesus, terus kepada Yesus, ya. Sembuh tidak sembuh itu urusan Tuhan, bukan urusan kita sebagai pendoa atau hamba Tuhan, ya, dan lain sebagainya. Jadi mari kita arahkan dia punya iman kepada Yesus, ya. Bahkan juga karena imannya kepada Yesus maka orang sakit ini sembuh, ya, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Mana lebih gampang, mengampuni dosa atau menyembuhkan orang sakit?
Iya, menyembuhkan orang sakit lebih gampang daripada mengampuni dosa. Yesus banyak melakukan mujizat-mujizat, tapi dosanya sudah diampuni belum? Orang banyak bikin KKR, ya. Kesembuhan terjadi, dosanya sudah diampuni belum? Makanya diarahkan dulu minta ampun dosa dan jangan mengulanginya lagi, ya, supaya tidak lebih parah. Jangan nanti sampai tadinya diusir 1 yang datang 7, itu bahaya, sangat-sangat bahaya, ya. Jadi mari buat kita semuanya di Jagat Raya dimanapun kita berada, ingat baik-baik, kita harus punya moto, ya. Kita harus mau taat doa, ya, hidup saleh, hidup inner healing, dipulihkan dan disembuhkan. Bahkan juga kalau kita sudah disembuhkan oleh Tuhan, sudah diampuni dosa kita, jangan berbuat dosa lagi. Alkitab mencatat sudah banyak itu yang disembuhkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan jangan berbuat dosa lagi, ya. Kenapa? Ya, kalau kita berbuat dosa lagi, kita memberi celah kepada musuh, kepada iblis, sehingga iblis nanti akan merusak kita laginya, ya. Oleh sebab itu, bagaimana caranya supaya saudara tidak memberi celah kepada musuh ataupun kepada iblis? Aktiflah seperti ini. Aktif pujian penyembahan, setiap ada ibadah-ibadah di gereja aktif, ya. Saudara contohnya lah HP. Kalau saudara tidak cas, HP itu kan mati karena tidak ada daya listrik di dalam dirinya. Saudara juga kalau tidak aktif di gereja, kalau cuma datang hari Minggu saja, saudaraku, baru 1 minggu lagi baru datang, coba HP saudara seminggu sekali dicas, kira-kira hidup atau mati? Begitu juga dengan saudara. Coba saudara tanam dulu bunga atau tanaman yang lain. Coba saudara siram cuma seminggu sekali, hidup atau mati? Apa hasilnya kalau dia disiram 3 kali seminggu dengan hanya seminggu sekali? Sangat berbeda. Pasti yang 3 kali dalam seminggu itu lebih subur dan lebih baik, bahkan juga dia bisa menghasilkan buah. Itu maksudnya tentang hal-hal pertumbuhan rohani kita, bahkan juga tentang doa. Ya, satu hal adalah doa adalah kekuatan kita. Doalah yang membuat kita bisa bertahan sampai hari ini. Dan saya pribadi juga, kalau ada apa-apa di dalam diri saya langsung berdoa langsung kepada Tuhan, minta ampun dosa kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya terus mengatakan tak mengulanginya lagi. Saya berdamai dengan Engkau Tuhan Yesus Kristus, berikan saya umur panjang. Itu saya doa-doa saya kalau keadaan tubuh saya mulai aneh-aneh, saya langsung berdamai dengan Tuhan Yesus. Iya, nangis-nangis doanya saudara, kok bukan hanya oh Tuhan aku ini, no, harus mengalir harus air mata bercucuran saudaraku, ya. Baru nanti Tuhan itu jamah, dia gak tega, baru nanti tangan yang berlubang itu menjamah kita, ya saudara. Berdoa, ya, karena dia adalah Bapa yang baik. Yes, benar, dia Bapa yang baik loh, ya. Dia sahabat kita yang sejati. Makanya ada pujian mengatakan Yesus sobat yang setia, ya. Dia sobat kita yang setia. Saudara jangan henti-hentinya datang kepada sobat yang setia kita, Yesus namanya. Jangan pergi kemana-mana, ya. Saudara tetap datang di rumah Tuhan seperti hari ini apa yang kita lakukan, ya. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini, ya, saudara semakin dikuatkan iman saudara. Ingat baik-baik, ya. Saudara punya iman kepada Yesus, menyelamatkan saudara yang sakit, bahwa dosa saudara sudah diampuni, bahkan juga saudara ditolong oleh Tuhan, ya. Bahkan juga dikatakan di ayat yang ke-11, ya, bukan ayat 11, ayat 17. Dikatakan di sana, ayo kita sama-sama baca 2, 3, ya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan dia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Mari kita melihat
Elia itu sama dengan kita, manusia biasa, nggak ada kelebihannya, ya, tidak ada kekurangannya, sama-sama makan saksa, puyung hai, capcay, sama-sama ibadah seperti kita lakukan hari ini, memuji menyembah Tuhan, ya, intim dengan Tuhan, takut akan Tuhan, ya. Dia selalu share firman Tuhan seperti apa yang kita lakukan hari ini, bahwa dikatakan adalah Elia manusia biasa, sama seperti kita. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Ada kata-kata bersungguh-sungguh. Sudahkah kita bersungguh-sungguh berdoa? Ataukah waktu kita butuh Yesus baru kita bersungguh-sungguh? Tapi kalau nggak butuh, ya ekonomi mapan, keadaan rumah tangga mapan, pekerjaan bisnis mapan, makanya kita doanya hanya mek-mek tawon, ya, sudah itu amin, ya, atau pada Tuhan Yesus terima kasih amin, no, ya, bukan begitu dengan Tuhan, ya. Baik tidak baik keadaan kita, bersungguh-sungguhlah berdoa. Baik tidak baik, bersungguh-sungguhlah memuji menyembah Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dilindungi Tuhan. Supaya apa? Supaya kita ini ada power, ya, untuk mengusir setan-setan, menghalau bala-bala, untuk kita bisa dilindungi Tuhan, untuk banyak orang dilindungi Tuhan karena kesungguhan kita seperti Elia berdoa. Bayangkan saja Elia ini manusia biasa, sungguh-sungguh berdoa, apa yang terjadi? Supaya hujan, ya, katanya tidak turun, ya. Di sini selama berapa? 3 tahun, saudara. Waduh, luar biasa sekali, ya. Luar biasa sekali kesungguhannya berdoa. Saya mau. Pasti saudara saat mendengar firman ini, ya, bahwa Yakobus 5 ini ayat yang ke-17, pasti saudara katakan amin. Saya mau seperti Elia manusia biasa, sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Yes, ya. Harus saudara imankan, ya, setiap firman, ya, yang disampaikan profetik, ya, firman profetik di dalam diri kita. Saya mau sungguh-sungguh. Tadinya saudara tidak sungguh-sungguh, sekarang jadi sungguh-sungguh. Karena apa? Dengar firman Tuhan yang kita sampaikan hari ini. Terima kasih buat saudara dan saya yang ikut sama hari ini doa, ya. Jadi saudara, apa pergumulanmu, masalahmu? Ya, mari seperti Elia, doanya sungguh-sungguh, ya. Rumah tanggamu kah, anak-anakmu kah, bisnismu kah, ekonomimu kah, baik itu juga pekerjaanmu, masa depanmu, jodohmu mungkin, apa saja, mungkin rumah kah, kendaraan, sungguh-sungguhlah berdoa. Tapi ingat baik-baik, sungguh-sungguh berdoa itu bukan 1 minggu, 1 bulan, bisa juga berbulan-bulan, bisa juga bertahun-tahun. Ya, Tuhan akan uji, Tuhan akan tes, Tuhan akan lihat sampai di mana kesabaran kita bersungguh-sungguh itu berdoa. Ya, makanya buat kita mulai hari ini sungguh-sungguhlah berdoa, karena hari ini adalah, ya, ibadah momen doa pagi, baik untuk pelayanan sebentar malam maupun pelayanan untuk besok. Ini saja tentang firman Tuhan, doa sungguh-sungguh. Mungkin ada dari kalian mau menyampaikan tentang doa dengan sungguh-sungguh, mungkin 5 menit lagi. Yang tadi itu, ya. Yes. Yang tadi itu, yang hamba Tuhan ini kan masuk ke rumah sakit. Yes. Dan kesaksiannya kan, hamba Tuhan ini dipanggil oleh jemaatnya. Ya. Jemaatnya itu adalah jemaat yang setia. Okay? Yes. Dan pasti sangat mengasihi Bapak Gembala, dan Bapak Gembala juga sangat mengasihi jemaatnya. Hamba Tuhan ini adalah hamba Tuhan yang diurapi dan diberi karunia kuasa mujizat, dia pendoa dan kuasa mujizat kesembuhan. Yes. Ya, dia mengasihi kan, pasti dia akan mendoakan. Jadi waktu di lorong rumah sakit itu, Roh Kudus berbicara kepada hamba Tuhan ini, jangan kau doakan dia, karena dia sebentar lagi akan mati, gitu ya. Jadi makanya dia tidak mendoakan, tidak tumpang tangan, gitu ya. Jadi waktu bapak ini bapaknya orang kaya ya, kaya mungkin sangat kaya, pokoknya kaya. Jadi waktu dia mati, dia melihat bapak ini teriak-teriak, gitu ya. Bahkan mungkin ada bangun sedikit atau berlari-lari, kemudian dia jatuh. Jadi Tuhan perlihatkan kepada hamba Tuhan ini waktu dia sakral maut itu,
Semua setan-setan, roh jahat menerkam dia. Jadi makanya dia mengerti kenapa dia tidak boleh menumpang tangan. Berarti waktu dia itu sudah habis. Berarti dia sudah diberikan kesempatan selama dia hidup. Mungkin dia sudah diberitakan Injil. Mungkin dia sudah diberitakan oleh anaknya atau gereja. Dia sudah dengar berita Injil, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat online ataupun offline. Tetapi dia tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia tidak bertobat, dia tidak lahir baru, dia tidak tercatat namanya dalam buku kehidupan. Begitu ya, jadi memang sudah waktunya, itu pilihan dia. Jadi hamba Tuhan ini melihat begitu banyak roh jahat menerkam dia, gitu ya. Makanya Tuhan Yesus kan sangat mengasihi hambanya. Jangan kau doakan dia, karena waktunya sudah habis. Jadi pelajaran kita dari sekarang ini, kita harus bertobat. Keluarga kita yang mau kita injili, kita harus suruh dia bertobat. Jangan dia nanti sudah sakit baru saudara panggil dia hamba Tuhan, doakan dia, Bapak Gembala saudara. Tidak, saudara yang harus injili dia, layani dia, suruh dia bertobat. Saudara sendiri yang harus usir setan-setannya dia. Suruh dia berdoa sendiri, minta ampun, minta Tuhan usir setan-setannya. Begitu. Bukan tugas gembala menerima setan-setan yang ada di dalam diri keluarga saudara. Saudara tidak mau beritakan Injil. Gitu ya. Kenapa dia bisa? Karena dia memang levelnya hamba Tuhan yang diurapi, bukan hamba Tuhan KW. Dia karunia kesembuhan dan dia diberikan juga karunia penglihatan. Ya, jadi kalau orang tidak mengerti kan, kayak gini ya, ini kan jam doa. Saudara sebagai jemaat seharusnya datang berdoa. Amin. Ya kan? Baru saudara beritakan apalagi Injil dengan gereja. Ya, baru saudara tidak bisa beritakan Injil kepada keluarga saudara kalau saudara tidak taat setia berdoa. Amin. Ya kan? Yang Tuhan Yesus utus untuk ke rumah-rumah menginjil itu kan, itu murid. Kan tidak sembarangan. Kalau level kita jemaat saja, kita ke rumah-rumah orang, kita doakan, kita besuk, kita dasarnya apa? Karena itu kan mereka memang sudah bergaul karib dengan Yesus. 3 tahun itu sekolah, dimuridkan, meninggalkan segala-galanya, komitmen konsisten total ikut Yesus. Semua pelayanan ibadah di mana Yesus pergi mereka ikut. Contohnya Yesus itu Bapak Gembala atau Bapak rohani kita. Kemudian mereka memang disuruh besuk dan diutus untuk menginjil. Kan disuruh, diutus, diurapi oleh Yesus sendiri. Baru mereka pergi ke rumah-rumah beritakan Injil dengan syarat jangan bawa ini, jangan bawa itu. Beritakan salom, kalau mereka terima masuklah salom itu. Kalau mereka menolak kembalilah salom itu kepadamu. Jadi mereka tidak pergi, saya jemaat Tuhan Yesus, saya mau besok mendoakan, dasarnya apa? Kalau bukan murid Yesus. Karena banyak di sini karena dia doakan petang-petang, dia pergi ke rumah-rumah jemaat gitu ya, dia besuk, dia mau layani, dia mau injil, dia aja nggak taat doa. Haleluya. Dia aja di gereja aja dia nggak jadi murid Yesus, masa di luar dia bisa jadi murid Yesus? Jadi jadi murid Yesus itu di rumah sama di gereja dulu, baru bisa ke rumah orang. Nah di sini ya nggak benar itu, nggak alkitabiah ya. Kalau dia sudah mengalami Tuhan dan dia tak kepada bagaimana, memang Yesus sendiri yang suruh dia pergi, itu benar juga kan? Karena memang dia udah ketemu, contohnya Paulus udah ketemu Yesus kan? Begitu saya berdua kan untuk menginjil. Demikian juga kita mau doakan jemaat. Jadi kebanyakan selama ini pelayanan itu sekalipun dia WL pelayan Tuhan, dia sendiri tidak taat. Baru dia sendiri tidak ingin keluarganya, dia sendiri tidak suruh keluarganya untuk taat berdoa. Tapi nanti setiap kali selama 15 atau 20 tahun pelayanan, nanti setiap sakit dipanggil Bapak Gembala. Bapak Gembala itu bukan babu. Yesus itu Raja. Jadi kita, meskipun mungkin kita baru 1, 2, 3 tahun kita percaya Yesus, kita yang harus menginjil keluarga kita. Makanya kita harus ikut pemuritan di gereja. Ada salah apa yang harus kita ajarkan kepada keluarga kita. Kita beritakan pengakuan kepercayaan kita Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dia akan datang, lahir, mati, bangkit, naik ke surga, dan akan datang kedua kali menjadi hakim. Yesus Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan, baptisan air, baptisan selam. Kita harus tahu itu ya, supaya nanti kita bisa beritakan kepada keluarga kita dengan bahasa sehari-hari. Dengan catatan kita harus jadi murid Yesus dulu, murid jadi anak rohani, dan murid di gereja. Begitu ya. Terus kalau kita nggak mau taat, nanti asal sakit kita panggil, berarti kan kita berarti ini jemaat atau kita ini bos. Kita perintah-perintah Yesus. Salah. Tidak akan terjadi apa-apa. Jadi sejak kita menjadi jemaat gereja lokal, kita harus menjadi jemaat yang taat dan setia, pendoa, dan mulai beritakan Injil. Apa yang kita dapatkan kita beritakan ke keluarga kita. Dan semua mereka sudah percaya bertobat sejak sekarang.
ya. Terus waktu sehat pun sejak sekarang mengabdi, jangan sudah sakit nanti panggil pendeta. Khususnya juga keluarga-keluarga ya, keluarga kita, keluarga Bapak Simanjuntak atau keluarga Bapak Sehat. Anda ibadahnya di mana, berjemaah di mana, melayani di mana, jadi murid di mana Anda setia ibadah, di situ Anda setia kasih perpuluhan dan mensupport gereja itu, dan Anda taat pelaku firman. Jadi Anda panggil penatua yang ada di gereja lokal Anda. Ya, sembuh tidak sembuh itu jalurnya yang tadi Bapak Sehan sampaikan kan. Panggil penatua gereja lokal, gitu ya, bukan nanti pendeta GPPS Besi Bapak Sehan tolong dulu doakan beremu ini, tulangmu ini, amangko. Tidak. Panggil penatua sesuai Alkitab kan, gereja lokal masing-masing. Oke, ini dia tidak benar. Ya selama ini Anda harus cari dulu yang benar. Yang sudah mau sakit nggak bisa. Karena firman Tuhan itu panggil penatua itu kan berarti jemaat-jemaat yang terdaftar di gereja lokal yang menjadi anak-anak rohani, anak rohani Timotius, Titus, Filemon ataupun juga Paulus. Kan begitu anunya. Tapi kalau yang untuk yang belum jadi percaya, belum percaya, belum jadi jemaat gereja lokal, itu tugas-tugas penginjil. Tugas murid-murid Yesus yang dari rumah ke rumah memberitakan Injil, atau tugas misionaris kayak Bapak Junta ya, dia ke rumah-rumah karena memang dia udah ketemu Tuhan dan dia memang tak, dia memang murid Tuhan Yesus di gereja maupun di luar. Dia ke rumah-rumah memberitakan Injil sampai orang itu percaya dan menjadi jemaat gereja lokal. Ketika nanti dia sudah menjadi jemaat gereja lokal, maka tugas gembala lah yang akan mengajar dia seperti ini. Dia harus taat seperti, sehingga dia tahu di mana penatua, di mana diaken, kalau tidak ada bapak gembalanya. Jadi ini yang benar ya. Kalau selama ini mungkin dulu kami tidak mengerti siapa saja kami doakan. Siapa saja kami doakan, ya, mau agama apapun kami doakan, itu kan hanya atas dasar kasih. Makanya umatku binasa, hambaku binasa karena tidak mengenal kebenaran. Jadi benar-benar harus mendengar suara Tuhan. Setelah kita ditegur, nah kan kita juga ditegur oleh mentor kita. Mentor kita itu Tante Sul Lumintang ya, suaminya Lumintang. Dia itu pendoa yang level rohaninya seperti seorang nabi. Kita tahu ya, dia gitu ya. Kita tahu dia itu hamba Tuhan yang sejati. Jadi dia yang menegur kita, Bapak Gembala, ya, tidak boleh ngana sebarang doa. Karena harus berdoa dulu, persiapan dulu apa kata Tuhan. Jangan hanya bertanam, penting ngana doa, misalnya ngana serang balik, nanti ngana celaka, ngana apa yang kena. Ya, jadi dengan apa kata Tuhan. Kalau Tuhan tidak suruh jangan. Kalau selama ini siapa saja bablas hanya atas dasar cinta kasih yang murni, itu tidak bisa juga. Harus dengar, bukan dari hati kita, bukan follow our heart, tapi follow what Holy Spirit say to you. Tapi dengarlah apa kata Roh Kudus, karena Roh Kudus itu tahu, supaya tidak ada yang membahayakan anak-anaknya ya. Jadi bukan hanya atas dasar cinta kasih kepada Tuhan, cinta kasih kepada jiwa-jiwa tanpa pengetahuan yang benar. Ya gitu ya. Jadi kami tahu ada banyak kesalahan yang kami lakukan di dalam pelayanan, tapi ada guru-guru, ada mentor-mentor yang mengajar kami tidak boleh sembarang. Jadi sejak itulah kami tidak sembarang. Ya kan? Gitu ya. Jadi banyak belajar. Memang tidak sembarang, sekali sudah lahir baru, sudah dipenuhi Roh Kudus, memang sudah diberi karunia oleh Tuhan, karunia penglihatan, kesembuhan gitu ya. Tapi tetap andalkan Roh Kudus gitu ya. Apa kata Roh Kudus? Karena pelayanan itu dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan hamba Tuhan ya, tapi Roh Kudus sendiri yang menjamah dan menyembuhkan orang itu atau melepaskan setiap jiwa. Itu yang kami dapatkan di dalam pelayanan masih ya. Berarti kita ini memang bodoh, tidak mengerti apa-apa kecuali Roh Kudus yang menuntun kita. Jadi dalam pelayanan apapun kita harus minta tuntunan bimbingan Roh Kudus dan ikut prinsip-prinsip firman Tuhan yang ada, dan dengarkan nasihat-nasihat Bapak rohani, Ibu rohani atau mentor kita. Mentor kita itu bukan satu gereja dengan kita, tapi dia memang mentor kita, Ibu rohani kita atau guru kita yang mengajar kita. Tuhan Yesus memberkati. Yes, mantap. Oke, untuk memantapkan lagi apa yang sudah disampaikan Ibu Gembala ya. Memang artinya begini, ada orang sudah setia dia ibadah tapi kompromi dengan dosa, itu memang berbahaya. Tapi ada orang tidak pernah ke gereja sama sekali, tidak mengerti Injil, tidak tahu ada ibadah, kita layani boleh, tapi kita arahkan tetap punya iman hanya kepada Yesus.
untuk memantapkan lagi 1 Timotius 5. Ya, karena kan ditegur. Banyak orang kalau ditegur itu kecewa, tersinggung, marah, ya, nggak menerima dia. Padahal Rasul Paulus ya katakan kepada Timotius anak didiknya ya, 1 Timotius 5 ayat 17 dikatakan demikian ya. Beberapa petunjuk dan nasihat lagi. Penatulah panitia yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang berjerih payah, berkhotbah dan mengajar. Ya nih, itu tante kan sudah berjerih lelah mengajar sama berkhotbah, hormati 2 kali lipat, bukan petentang-petenteng ya. You know, ini ayatnya ya, kami tidak ngarang-ngarang ya. Dihormati berapa kali? 2 kali lipat yang sudah mengajar. Pengajaran itu dari Kristus melalui firman ya. Endingnya apa? Kita diajar ya. Bahkan juga sering ditegur. Ayo ayat 20, supaya nanti jangan dipikir apa dibanding nyaut sama tantenya itu. Ayo ayat 20, 2, 3 ya. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Nah, kalau jemaat anaknya ribut di gereja itu kami tegur, hormati firman. Jangan saudara ditegur nanti tersinggung, keluar dari grup ya. Bertobat kamu ya, namanya orang-orang surga itu tertib. Ini ayatnya. Jadi jangan dipikir hanya saja. Ini firman, semuanya ada firman. Ayo yang terakhir tadi, jangan berikan tumpang tangan. Ayat 22, 2-3 ya. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa dalam dosa orang lain. Jagalah kemuliaan dirimu. Nah, di sini dikatakan Timotius, kau jangan buru-buru menumpangkan tangan atas seseorang. Perhatikan, seseorang itu baik sakitkah dia, baik lumpuhkah dia, baik mau matikah dia. Ya jangan sembarangan. Kita ini ada otoritas, kita ini ada dipercayakan oleh senior. Cuma ini pengajaran ini tak disampaikan. Ya, ini saya baca karena tante bilang kan, ibu gembala bilang harus baca firman Tuhan, kalau nggak boleh masuk surga. Jadi habis saya bacailah. Saya kebetulan waktu muncul di habis saya Timotius, ya pun ini kayaknya preaching kemarin pengajaran tentang modul-modul itu. Jangan mereka pikir, jutek kali nih bentar gitu ya. Enggak ya saudaraku. Itu artinya Roh Kudus sayang kepada kita. Itu artinya Roh Kudus mau kita diselamatkan semuanya. Amin. Yes. Ya, ini ayat-ayatnya. Karena saya melihat juga ya pokok-pokok itu ini ayat penunjang ini ayat. Yes. Oh ternyata waktu kita sampaikan itu kan nanti kita harus menyampaikan harus begini ya. Sudah cukup jelas. Ada ayatnya guys. Ya. Jadi ini ada ayatnya. Nanti minggu ini juga disampaikan lagi ya, supaya jangan salah-salah tafsir, jangan salah-salah pikiran. Karena kita ini kan ada daging, ada roh. Kalau orang-orang roh dia pasti nyatu. Tapi kalau daging, ya baru khotbah 1/4 menit sudah keluar dari gereja ya, tak ngapa-ngapain ya. Mari saudara belajarlah tertib. Saudara kalau suka berdoa dengan sungguh-sungguh pasti kayak Elia ya. Apa saja yang saudara doakan mujizat terjadi. Bayangkan aja ya, 3 tahun 6 bulan tidak datang hujan, luar biasa itu ya, luar biasa. Ya puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan, tetaplah berdoa ya, kembangkanlah gairah-gairah doamu, talenta-talenta doamu di dalam dirimu, maka Tuhan akan bukakan rahasia-rahasia kepadamu tentang hal-hal hari ini maupun yang akan datang. Ya banyak hal ya yang kita tidak paham, lewat kita ibadah jadi paham. Banyak hal yang kita tidak mengerti, akhirnya jadi mengerti karena disampaikan oleh hamba-hambanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan.
Tuhan, bahwa kita katakan tak usah kau takut. Di dalam hidup ini tidak usah kita takut, tidak usah kita bimbang. Ada Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Sekalipun manusia membenci kita, sekalipun orang-orang tidak suka sama kita, tidak apa-apa. Yang penting kebenaran sudah kita sampaikan. Yang penting hal kerajaan sorga, tentang hal pertobatan sudah kita sampaikan, dan kita tidak ada utang. Haleluya. Tak usah takut, Allah menjaga. Tak usah kusimpan Yesus lihat aku. Tak usah susah. Roh Kudus itu, amin. Tak usah cemas, Dia memberkati Amin. Terima kasih Bapak untuk persekutuan kami. Haleluya. Terima kasih Bapak, Engkau terus tidak, you never give up, Engkau tidak pernah menyerah. Tuhan Yesus terus mengajari kami, terus menegur kami. Amin. Terus mendidik kami di dalam kebenaran, memperbaiki kelakuan kami, menyatakan kesalahan kami. Amin. Dan mendidik kami di dalam kebenaran supaya kami diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik sebagai manusia-manusia kepunyaan Allah yang perempuan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengajar kami pada hari ini, karena kami adalah anak-anak-Mu. Kami berdoa supaya roh ketaatan itu terus pada kami. Roh doa, doa orang benar adalah yang dengan tulus dan dengan rajin, dengan tekun terus menerus didoakan. Itu besar kuasanya. Terima kasih seperti Elia, dia manusia biasa, karena dia begitu tekun kepada Tuhan, rajin dan terus menerus, maka Tuhan memberikan dia kuasa untuk menutup langit dan membuka langit. Dan kuasa yang sama juga Tuhan berikan kepada setiap orang, anak-anak-Mu atau hamba-Mu yang mencintai Engkau, mencintai doa. Tuhan berikan kuasa yang sama Bapa di dalam nama Tuhan. Apa yang kami ikat di bumi itu terikat di surga. Apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di surga. Kami renounce semua setan-setan, kalau jahat, dosa-dosa, daging-daging apa yang ada di dalam diri kami, yang ada mungkin saja kami ada di rahim ibu sama diri yang bukan berasal dari Tuhan, yang bukan kasih, yang bukan ketaatan, yang bukan sukacita, yang bukan damai sejahtera, yang bukan kebaikan dari Bapa, yang bukan karakter Bapa di surga. Kami renounce dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, karena kami adalah bait suci-Mu Bapa. Tuhan mengampuni setiap kesalahan kekurangan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terus teguhkan kami iman kami Tuhan, terus teguhkan kami agar kami memiliki iman yang murni, harapan yang benar, dan kasih kami yang murni kepada Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani ibadah ini dan mengajar kami firman Tuhan, memberkati, berikan kesehatan, kekuatan, firman mewariwan marifat yang daripada Tuhan. Terus akan hamba-Mu, nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Bahkan kami yang sudah hadir pada malam siang hari ini online,
maupun onsite. Tuhan Yesus memberkati teman-teman yang sudah bersama-sama kami. Tuhan juga menjaga mereka, memberikan pengertian, hikmat mengalami pergumulan mereka juga. Tuhan Yesus mendengar doa-doa mereka Bapa, karena Kau mengasihi setiap jiwa tanpa membeda-bedakan Bapa. Kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya kepada Engkau Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. The Lord bless you and keep you. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus yang diberkati. Tuhan katakan, Amin. God bless you. Tuhan memberkati. Tetap semangat, tetap setia di dalam Tuhan, dan tetap berharap dan tetaplah berdoa. God bless.